Selamat siang, Bu Dwi. Selamat siang. Mohon maaf nih, ganggu sebentar waktunya ya, Bu. Iya. Mau ngobrol, mungkin awal bisa perkenalan terlebih dahulu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mirnasari. Asalnya dari Samarinda, tugasnya di SMK Negeri 3 Tenggarong, Kalimantan Timur. Jauh, Bu, ya, antara rumah sama sekolah ya? Kalau rumah saya ke sekolah, posisi asalnya memang Samarinda, tapi tinggalnya udah ikut ke Tenggarong. Oh, sudah ikut di Ya, Tenggarong. tapi lumayan juga sih Pak, 20 menit yang dilewati jurang dan hujan Oh, dan hutan. gitu ya. Kalimantan Pak, banyak pohon Jadi, sih. butuh adrenalin juga ya untuk sekolah ya? Lumayan. Oke. Boleh cerita untuk latar belakang pendidikan? Oh iya. Latar belakang pendidikan saya itu S1 Budidaya Perikanan dari Universitas Erlangga. Oh, Erlangga ya, Surabaya berarti ya? Surabaya, Oh, sama kayak sama, Bapak. benar. Eh, Berarti dulu di Surabaya tinggal di mana? di Wisma Permai, Oh, di belakangnya Galaxy Mall. iya, iya, iya. Bapak Mulyosari kan? Benar, dekat sekali. Deket. Iya, tadi kemarin tanya-tanya sama ibu. Sama ibu ya? Iya. Oke. 4 tahun di sana. Di UNER situ. Iya. Berarti belajarnya di kampus C? Kampus C. Nah, kampus A kan kedokteran, kampus B sosial ya Pak, polifarmasi, tapi kayak udah pindah ke kampus C khusus sains. Iya. Nah, ini Bu Dwi, kenapa kok tertarik dengan aquaponik? Kenapa tertarik dengan aquaponik? Jujur, basic saya memang perikanan, tapi satu sisi saya juga tertarik dengan yang namanya pertanian. Dari kecil saya suka sekali belajar biologi. Oke. Nah, ternyata kebetulan nih baru ngerti ilmunya ada kombinasi antara ilmu aquaculture sama hidroponik tanaman itu tadi. Alhamdulillah di sini terpilih sebagai salah satu peserta dari budidaya aquaponik di FETKA yang saat ini magangnya di kebun nila organik. Hal-hal baru apa saja yang ditemui di sini, Bu? Hal barunya yang paling utama itu mengenai sistem aquaponik yang berbeda dari teori yang kita pelajari sebelumnya Pak ya. Kalau biasanya sirkulasi aquaponik itu yang kami tahu dimulai dari kolam ikan, kemudian ke kolam atau wadah tanaman, dilanjutkan ke kolam filter atau pengendapan, kembali lagi ke kolam ikan. Tapi di sini saya baru tahu dengan inovasi yang dibalik, di mana dari kolam ikan dulu, kemudian diproses di kolam pengendapan dan filter ini, kemudian baru nanti mekanismenya diproses oleh kolam atau wadah tanaman. Ternyata berhasil. Ya. Selain itu? Satu sih Pak, saya juga kagum sekali di sini biofloknya benar-benar berjalan. Karena jujur Pak, di Kalimantan khususnya daerah saya ada banyak pokdakan, bahkan UPT yang mendapatkan bantuan bioflok tapi gak berjalan. Nah itu yang saya masih belum tahu kenapa kok di Jawa khususnya di sini pertama kali saya ngeliat kolam bioflok yang produktif Pak ya. Kolam bioflok banyak tempat kami tapi tidak berjalan karena ya ada banyak permasalahan, entah ikannya terjadi kematian karena banyak jamur dan lain sebagainya. Di sini saya melihat bioflok yang sesungguhnya. Kemarin sempat makan ikan bioflok ya? Iya, seger Pak, manis, gurih. Boleh sharing apa bedanya dengan yang bukan bioflok ikan? Awalnya saya kira apa di sini kok ikannya lebih gurih, lebih manis, apa karena memang baru ditangkap ya? Tapi saya ingat juga di daerah kami itu kebanyakan keramba Pak. Kalau mau beli ya bisa langsung ngambil di kerambanya. Itu juga seger, tapi ternyata lebih seger yang di sini, lebih manis, lebih gurih, tidak berbau lumpur gitu ya. Nggak tahu kok bisa begitu Pak. Iya. Baik Bu, jadi setelah dari Cianjur 2 minggu ya di sana 2 ya, minggu. terus baru kemari. Rencananya ini akan diaplikasi di sekolah. Harus, karena kan itu merupakan rangkaian dari program magang kami, bahwa nanti ada RTL, rencana tindak lanjut yang benar-benar ilmu yang kami dapatkan di sini bisa kami aplikasikan di sekolah, khususnya kita bagikan ke anak-anak. Kalau boleh tahu sejauh ini di sekolah sudah ada aquaponik? Kalau
aquaponik belum ada. Cuma yang memang saya rasa sistemnya mirip aquaponik Pak ya, Budikambder. Oh. Budidaya ikan dalam ember. Prinsipnya sebenarnya sama Pak ya, kombinasi antara tanaman tanpa menggunakan tanah yang digabung dengan budidaya ikan. Berarti pakai lele ya? Pakai lele, yang mudah-mudah aja kalau buat anak-anak. Iya. Dan berhasil. Alhamdulillah berhasil. Jadi kiranya kalau mau diterapkan ada sudah gambaran atau bayangan tantangannya mengajar ke anak-anak didik? Tantangannya kalau sejauh ini karena di sini kami benar-benar praktek Pak ya. Hal-hal sederhana yang dikira membuat aquaponik itu cuman memikirkan kolam ikan sama wadah tanamannya, tapi ternyata di sini kami juga belajar tentang konstruksi gitu ya. Tantangannya di situ sih, tapi alhamdulillah di sini bahkan kami nanti belajar benar-benar ngegerindra, ngegergaji gitu, hal-hal yang sebenarnya mungkin kita wanita nggak pernah sentuh Pak ya gitu. Tapi alhamdulillah udah ngerti teknik-tekniknya. Berarti kurang lebihnya sudah siap ini ya untuk Harus aplikasi siap. ya. Makin semangat melihat ke sini, cantik banget, indah, estetikanya luar biasa. Saya pengen banget sejak melihat kolam aquaponiknya Bapak, saya pengen punya di sekolah. Biar bisa mengangkat jurusan kami juga di sekolah. Selain estetika, manfaat dari aquaponik menurut Putri? Manfaat aquaponik salah satunya bisa memanfaatkan limbah dari kolam ikan yang bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Bukan cuman ketika dilakukan pergantian air, nggak cuma dibuang airnya, tapi juga bisa dipakai langsung, dimanfaatkan oleh si tanaman. Kira-kira hal yang seperti ini diminati nggak ya dengan pada anak-anak milenial? Saya rasa sangat diminati Pak, karena ya dari estetikanya itu tadi gitu. Nah, apalagi kalau anak-anak, jujur aja Pak ya, anak-anak zaman sekarang doyannya kan praktek. Kalau di sekolah kami mungkin jam prakteknya misalnya 4 jam. Nyatanya kan kalau buat kayak gini nggak mungkin cukup 4 jam. Mereka pasti seneng banget Pak. Seneng banget ya. Kalau ada kegiatan di luar kelas itu yang praktek, biar 7 hari juga diladeni. Mantap. Gitu. Jadi pasti semangat kalau pas buat aquaponik di sekolah. Mantap. Jadi seneng dengarnya ini ya. Jadi sukses buat Putri nih nanti Amin. mengajar di sekolahnya. Iya. Ya terakhir Bu, mungkin pesan-pesan atau tips-tips buat orang-orang yang ingin budidaya dengan sistem aquaponik tapi mereka masih ragu. Kira-kira apa yang jadi motivasinya Bu? Jangan ragu untuk memulai Pak ya. Kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Itu sederhana, quotes yang memang sudah sering kita dengar, tapi tidak ada orang yang langsung sukses kan Pak ya. Kegagalan itu biasa. Mantap. Jadi yang dengarnya jadi ikut kebakar nanti. Saya juga. Iya, jadi harus berani mencoba ya. Iya. Thomas Alva Edison aja kan katanya setelah dia melakukan percobaan yang ke 1000 kali baru dia bisa menemukan lampu gitu. Ya mungkin usaha kita yang ke-5, ke-10, ke-15 belum berhasil, mana tahu usaha kita yang ke-100 nanti bakal berhasil. Mantap. Baik, terima kasih nih Putri untuk waktunya. Sukses Amin. untuk mengajar di SMK-nya nanti. Amin. Semoga Ya. bisa buat aquaponik kayak punya Pak Thomas. Amin. Makasih ya Putri. Terima kasih Pak. Terima kasih.